Ingin. Baik, sebelum mulai kita ini dulu ya, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Wah, ini belum Halo. belum Selamat malam, Bu. ya malam. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini di luar prediksi kita ya. Rencananya kan kita akan presentasi offline. Nah, ternyata apa kelasnya wajib online dari kelas pagi. Saya juga nggak bisa masuk kelas pagi. Padahal kalau mau UTS itu biasanya krusial. Nah, rencana saya kalau memang kita kepending sama PISIT, mungkin UTS yang mundur. Tapi eh, karena ini jadi bahan UTS, sudah jadi soal, jadi nggak bisa mundur ya. Jadi tetap harus maju terus. Nggak apa-apa ya, nanti untuk materi yang harusnya disampaikan hari ini yang juga masuk di bahan UTS, nanti akan disampaikan secara asinkronus aja. Kalian bisa simak materinya dan paparan penjelasannya. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum mulai kita doa dulu ya. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan dalam segala urusannya, diterangkan hati dan pikirannya, dimampukan lulus kuliah tepat waktu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Bentar, Bu. Bentar. Bentar. Oh ya, kelompok 3 ini temanya tentang apa ya? Spesifiknya. Judulnya tentang apa? Kasus yang diangkat yang mana? Nggak kelihatan di sini. Sistem informasi pendaftaran siswa, Bu. Oke, izin Ibu dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di kesempatan malam hari ini, kami akan mempresentasikan materi tentang sistem pendaftaran eh, siswa. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bernard Nugroho, Danang Prasetyo, Dendi Gusrian, Fadil Hapullah, Haris Algibran, Indah Febriani, Karisma Indritia, Nisa Rizkyani, dan Lina Ester Tika. Baik, langsung saja teman-teman dan Ibu kita masuk ke pembahasannya. Ya, jadi teman-teman, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem pendaftaran siswa. Jadi output tugasnya pada bagian ini disajikan hasil perancangan sistem informasi pendaftaran yang mencakup ada deskripsi sistem, flowchart, DFD, input, proses output, diagram, decision table, serta evaluasi sistem sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Di mana sistem ini merupakan sistem informasi
pendaftaran siswa yang bertujuan yang pertama untuk memastikan proses dari pengisian formulir hingga penyimpanan data di database berjalan secara sistematis. Karena masalah sistem yang lama itu, admin harus mengetik ulang data satu persatu di kertas, yang itu akan memakan banyak waktu dan tenaga. Lalu solusinya dari sistem ini adalah menyediakan formulir berbasis web yang langsung memproses data ke dalam sistem segera setelah dikirim oleh siswa. Jadi siswa langsung mengisi formulir di web tersebut, tidak perlu harus langsung datang ke sekolah gitu. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan arsip digital bagi setiap siswa yang mendaftar sehingga data lebih aman dan mudah dicari. Karena masalah sistem yang lama itu, dokumen persyaratan seperti fotokopi identitas dan lain-lainnya menumpuk, jadi sulit dicari jika dibutuhkan secara mendadak. Solusinya, siswa cukup Benar, sebentar maaf, Indah yang presentasi on cam ya. Jadi Oh, iya Bu. tahu wajahnya. Karena ini timnya banyak kan, biar hafal juga. Ya, Iya, baik Bu. Sebentar Bu. ya terima kasih. Iya. Dilanjut teman-teman. Tadi mengenai masalah sistem lama, yaitu dokumen persyaratan seperti fotokopi identitas, menumpuk dan sulit dicari jika dibutuhkan secara mendadak. Nah, solusinya adalah siswa cukup mengunggah foto atau scan dokumen tersebut yang menjadi persyaratan sehingga tidak perlu lagi membawa persyaratannya ke sekolah. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan kemudahan bagi calon siswa untuk melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa harus datang ke lokasi. Karena sebelumnya biasanya orang tua atau wali murid itu datang ke sekolah pagi-pagi, nggak antrian, menunggu sampai siang. Nah, dengan adanya sistem ini dipermudah, jadi tidak perlu lagi datang ke lokasi. Lalu solusinya dan solusi lainnya itu adalah siswa dapat mendapatkan notifikasi atau konfirmasi secara langsung apakah diterima atau tidak. Nggak ada suaranya ya? Oh, Memang sedang jeda atau dari tadi nggak ada suaranya ini? Itu ke mute Bu kayaknya. Oh, Indah. iya Bu, bentar Bu. Lalu yang slide kedua ini ada flowchart system, di mana flowchart ini menggambarkan proses pendaftaran siswa berbasis web yang melibatkan siswa, sistem, dan admin. Jadi siswa ini mengisi formulir dan mengunggah dokumen. Sistem akan mengecek kelengkap data. Jika lengkap, data akan disimpan dan diteruskan ke admin untuk diverifikasi. Lalu admin akan menentukan valid atau tidaknya data. Hasil akhirnya dikirimkan ke siswa dalam bentuk notifikasi, lalu proses akan selesai. Ini bentuk flowchartnya ya tadi.
menggambarkan alur proses pendaftaran secara sistematis mulai dari pengisian formulir oleh siswa hingga penerimaan hasil verifikasi oleh admin. Berikut untuk di FD-nya data flow diagram. Data flow diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran data pada sistem informasi pendaftaran siswa, mulai dari data masuk oleh calon siswa, diproses oleh sistem, lalu diverifikasi oleh admin, hingga menghasilkan informasi status pendaftaran. DFD membantu menjelaskan bagaimana data bergerak antara pengguna, proses, dan penyimpanan data dalam sistem. Berikut bentuk DFD level 0. Di sini ada calon siswa mengisi formulir, lalu sistem informasi pendaftaran masuk ke admin dengan data pendaftaran siswa. Hasil verifikasi jika diterima, masuk lagi ke sistem informasi pendaftaran, lalu memberikan bukti pendaftaran atau status pendaftaran. Terangannya ada entitas eksternal, proses, dan entitas eksternal. Penjelasannya, calon siswa mengirimkan data pendaftaran dan dokumentasi ke sistem. Terus kedua, sistem memproses data dan memberikan bukti atau status ke pendaftaran. Lalu yang ketiga, admin menerima data pendaftaran diri dari sistem dan mengirimkan hasil verifikasi. Lanjut. Dan selanjutnya, DFD level pertama. Proses utamanya, input data pendaftaran, calon siswa mengisi formulir online dan mengunggah dokumentasi persyaratan. Kedua, ada validasi data dan dokumen. Sistem memeriksa apakah data lengkap dan format sesuai. Yang ketiga, simpan data ke database. Data yang valid disimpan ke database. Terus ada verifikasi admin. Admin memeriksa data dan menentukan diterima atau ditolak atau revisi. Yang kelima, kirim hasil pendaftaran. Sistem mengirim notifikasi hasil pendaftaran kepada siswa. Lanjut. IPO diagram, sistem berbasis digital yang mengelola proses pendaftaran siswa secara efektif, efisien, dan transparan. Karena sistem ini membantu mempercepat proses pendaftaran, mengurangi penggunaan kertas, meminimalkan kesalahan input, meningkatkan efisiensi transparan, serta memudahkan pencarian arsip data. Ada beberapa potensi pergantungan yang bisa terjadi, yaitu A. Optimalisasi validasi yang lebih akurat dan otomatis. Yang kedua, B. Fitur notifikasi real-time dan lebih informatif. C. Peningkatan pengalaman pengguna UI atau UX dan integritas sistem. Berikut adalah tabel input IPO diagram biasa pendaftaran siswa. Inputnya adalah data siswa, keterangan nama, NISN, tempat tanggal lahir, alamat, asal sekolah, dan lain-lain.
Formulir pendaftaran keterangannya adalah data yang diisi siswa melalui formulir online. Yang ketiga adalah dokumen pendukung, ijazah, KTP, kartu keluarga, raport foto, dan lain-lain. Yang keempat, persyaratan pendaftaran. Daftar persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Yang kelima adalah input validasi awal. Keterangan adalah validasi otomatis format data dan kelengkapan dokumen. Bawahnya ada lagi. Tabel proses IPO diagram pendaftaran siswa. Berisi pengisian formulir. Keterangan adalah siswa mengisi formulir pendaftaran secara online. Upload dokumen, validasi data oleh sistem, penyimpanan ke database, verifikasi oleh admin, penentuan hasil pendaftaran, dan pengiriman notifikasi. Itu adalah proses tabel inputnya. Tabel outputnya adalah status pendaftaran, notifikasi hasil, data tersimpan, arsip digital. Oke, itu saja. Ayo, silakan dilanjut. Selanjutnya ada decision tabel. Decision tabel itu merupakan pengambilan keputusan yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kondisi tertentu dan tindakan atau hasil yang harus dilakukan sistem. Dalam informasi, decision tabel sangat berguna untuk menggambarkan logika secara jelas, terutama jika ada beberapa syarat yang menentukan hasil akhir. Decision tabel dibaca per kolom. Setiap kolom menunjukkan satu kemungkinan kondisi yang terjadi dan keputusan sistem terhadap kondisi tersebut. Pada kasus pendaftaran siswa, decision tabel dipakai untuk menentukan hasil dari pendaftaran berdasarkan kondisi seperti yang pertama, apakah formulirnya lengkap, apakah dokumennya lengkap, apakah data yang diinputkan oleh siswa itu valid atau tidak, dan apakah admin bisa menyetujui data yang sudah diinputkan dari siswa. Lalu, sistem menentukan tindakan yang pertama melakukan penerimaan atau penolakan, kemudian meminta revisi dari data siswa yang telah diinputkan, dan menunggu verifikasi. Struktur tabel yang conditional stub berisi daftar kondisi atau syarat. Yang kedua ada condition entry berisi iya atau tidak dari setiap kondisi. Yang ketiga ada action sub berisikan daftar tindakan. Dan terakhir ada action entry yang berisikan tindakan yang akan dilakukan oleh sistem. Boleh di next. Berikut ada tabel decision pendaftaran siswa. Penjelasannya yang rule pertama itu jika formulir lengkap maka akan di-approve dan disetujui oleh admin atau sistem. Yang rules kedua itu jika dokumen kurang maka akan dilakukan revisi dokumen. Yang rule ketiga itu validasi. Jika data tidak valid, maka input yang dimasukkan oleh siswa akan ditolak. Yang keempat, itu ada formulir yang kurang. Itu jika kondisi formulir belum lengkap atau bisa diisi ulang. Boleh selanjutnya.
Oke, yang selanjutnya evaluasi sistem. Pada tahun 2024, proses pendaftaran siswa masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas. Kondisi ini tersebut membuat berbagai kendala, seperti admin harus mengetik ulang seluruh data pendaftar ke komputer, sehingga proses kerja menjadi lambat dan membutuhkan banyak tenaga. Selain itu, sering terjadi kesalahan input data, berkas persyaratan menumpuk, serta dokumen sulit ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Oke, ini yang sebelah kiri ini kelemahan dari sistem lama. Berdasarkan kolom masalah sistem lama, terdapat beberapa kendala utama. Yang pertama, ketidakefisien waktu dan tenaga. Admin harus melakukan input data secara manual dengan mengetik ulang informasi dari formulir kertas ke dalam komputer. Hal ini sangat memakan banyak waktu dan tenaga kerja. Dua, manajemen dokumen fisik yang buruk. Dokumen persyaratan seperti fotokopi identitas disimpan dalam bentuk fisik yang menumpuk. Hal ini menyebabkan kesulitan besar saat data tersebut harus dicari secara mendadak. Yang ketiga, kurangnya transparansi informasi. Calon siswa mengalami kesulitan untuk mengetahui status pendaftaran mereka secara cepat, baik itu status penerimaan maupun status verifikasi. Yang sebelah kanan ini untuk yang sudah di kelebihannya ya, yang sudah diberikan solusi. Itu yang pertama, otomatisasi data. Tersedia formulir berbasis sehingga data isi oleh siswa langsung diproses ke dalam sistem secara otomatis. Ini menghilangkan kebutuhan admin untuk mengetik ulang. Kedua, digitalisasi dokumen. Siswa cukup mengunggah foto atau hasil pindai scan dokumen persyaratan ke dalam sistem. Siswa tidak perlu lagi membawa berkas fisik ke sekolah, dan sekolah memiliki arsip digital aman serta mudah dicari. Yang tiga, pembaharuan status real time. Sistem memberikan informasi pendaftaran secara instan melalui sistem itu sendiri atau email setelah proses selesai. Hal ini memudahkan calon siswa untuk melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa harus datang ke lokasi. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada hasil akhir. Sistem informasi pendaftaran siswa ini hadir sebagai jawaban buat beresin semua ribetnya pendaftaran model lama. Jadi ada beberapa poin yang penting yang bisa kita ambil dari kesimpulannya. Itu yang pertama, ada solusi buat masalah lama ini. Itu kayak sistem ini tuh benar-benar jadi solusi yang pas buat gantiin cara manual yang sering bikin kita ada datanya salah atau berkas tumpuk gitu. Yang kedua, ada kerja jadi lebih efisien. Sekarang kan semuanya serba cepat dan akurat karena semuanya sudah terkomputerisasi. Dan yang terakhir itu ada transparan dan modern. Jadi info pendaftaran itu jadi lebih jelas buat calon siswa, dan sekolah pun punya sistem pelayanan yang lebih modern dan gampang diakses di mana saja gitu. Jadi gampangnya sistem ini tuh bikin proses daftar sekolah nggak jadi lagi beban, baik buat admin maupun buat siswanya sendiri gitu. Jadi itu saja. Baik teman-teman, itu pemaparan materi dari kelompok kami pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan baik dari isi materi maupun penyampaian dari kelompok kami. Selanjutnya, mungkin bila ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan kritik saran untuk kelompok kami ataupun materi dari kelompok kami persilahkan. Ayo silakan partisipasinya dua penanya setidaknya ya.
Izin mau bertanya kepada kelompok 2. Ya, kelompok 3 direspon silakan. Ya, boleh, silahkan. Mungkin dibuka untuk slide evaluasi sistemnya, Mas. Oke, bentar. Sudah, Mas Danang? Oke, saya langsung aja ya ke pertanyaannya. Nah, di transisi sistem sebelumnya kan teman-teman bisa menginput manual ke otomatis. Dari sistem yang lama kan teman-teman ngebuat ini menjadi sistem yang otomatis gitu. Nah, yang pertanyaannya apa saja parameter keberhasilan yang digunakan untuk mengukur efektivitas integrasi data dari formulir web ke pangkalan data sistem? Itu, Mas. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Kadek. Mungkin pertanyaannya ditampung dulu ya. Kemudian next, kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, teman-teman, apakah udah cukup yang bertanya? Ayo sambil menunggu kelompok 3
Menanggapi satu lagi partisipan yang mau bertanya, silahkan. Biar diskusinya makin asik ya. Setidaknya dua ya, biar imbang sama yang kemarin. Ayo teman-teman silahkan yang mau bertanya. Eh, izin Bu, Silakan Haris ya, Haris Al Gibran. untuk pertanyaan Mas Kadek perihal evaluasi sistem. Jadi dari input manual ke otomatisasi sistem yang sudah dibentuk dan parameter keberhasilan integritas dari data ke web pangkalannya tuh keberhasilannya di mana. Jadi yang pertama untuk perihal parameter keberhasilan dari data ke web pangkalan. Yang pertama adalah akurasi dan juga validitas datanya. Jadi akurat si datanya, mulai dari eh, apa namanya zero input error dalam artian keber keabsahan data atau kebenaran data yang masuk ke dalam pangkalan itu nol kesalahan. Itu barometer pertama. Dan barometer kedua adalah validasi tipe datanya. Jadi memastikan data yang masuk sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh sistem. Salah satu contoh misalkan kolom tanggal lahir itu diisi dengan benar bulan, tanggal, bulan, dan tahun. Ketika memakai sistem, biasanya ketika format tanggal, tanggal lahir, tahun, dan bulan itu harus diisi dengan tepat. Biasanya kalau misalkan salah, dia nggak mau ke input gitu. Nah, ketika masih pakai konvensional, biasanya orang-orang masih bisa salah input gitu, salah tulis. Dan yang kedua, kelengkapan datanya. Jadi dari kelengkapan data sendiri di sini sudah memastikan untuk seluruh informasi yang wajib diisi oleh siswa ini nantinya akan 100% penuh tersimpan tanpa ada terpotong ataupun berkas yang hilang gitu. Jadi integritas dari data yang diinput dari si operator sampai ke web pangkalan, yang pertama adalah akurasi dan juga validitas datanya, dan yang kedua kelengkapan datanya, yang ketiga tadi adalah eh, validasi tipe datanya. Mungkin itu adalah tiga hal yang menjadi barometer berhasilnya sistem dari manual ke otomatisasi tersebut pendaftaran, khususnya untuk pendaftaran siswa Bu. Sekian. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau yang ingin memberikan masukan? Ya, bagus ya. Tanyaannya bagus, tanggapannya juga bagus. Ada yang mau menambahkan? Kayaknya kalau online malah kebanyakan diam-diam aja ya. Ya, jadi saya simpulkan ya untuk pertanyaan dari Kadek ini dan tanggapan dari siapa tadi Gibran ya. Ditambahkan, nah, untuk mengukur keberhasilan
tadi parameternya sudah oke dari data ya kan. Nah, dari sisi data akurasi migrasinya bagaimana? Tidak ada selisih. Kalau kita ngomongin ke sistem informasi akuntansi berarti nggak ada selisih saldo ya kan? Zero tadi ya kan? Kemudian dari sisi prosesnya, kecepatannya seperti apa parameternya. Nah, indikator keberhasilannya kita bisa lihat closingnya bisa lebih cepat, misalnya invoice-nya keluarnya cepat atau fakturnya keluarnya cepat. Nah, kemudian yang ketiga dari user, ini kepuasan pengguna ya, user acceptance. Ini biasanya pakai wawancara atau questionnaire ya. Nah, kalau lebih dari 80% indikator keberhasilannya berarti bagus. Nah, kemudian aspek berikutnya adalah sistem. Nah, lihat dari downtime sistem ya, kadang kan kalau server nge-lag dan lain-lain. Nah, ini indikatornya gangguannya kalaupun ada minimal. Nah, kemudian dari sisi kontrolnya, ini adalah keamanan akses. Berarti kalau kita ngomongin sistem informasi akuntansi, ini terkait sama audit realnya aktif. Nah, bagaimana proses pengendaliannya? Karena kalau sudah ngomongin sistem informasi akuntansi, itu pasti dikaitkan selalu spesifiknya mudah dikenali. Bedanya itu apa sih ya? Bedanya karena ada pengendalian internal. Kemudian dari sisi informasi, nah ketepatan laporan, laporannya tidak expire ya, real time reporting bisa saat itu. Nah, yang paling penting dari sisi bisnis adalah efisiensi biaya antara cost and benefit-nya. Jadi prosentase dari cost and benefit-nya ini sesuai dengan harapan dari manajemen. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kelompok 3 boleh di closing ya. Oke, teman-teman, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaan dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, baik penyampaian maupun isi materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih ya kelompok 3 dan teman-temannya semua. Baik, kita review dulu sedikit ya dari kelompok 3 ini. Nah, tadi kalau lihat dari evaluasi yang saya headline aja ya, beberapa yang perlu. Bagian evaluasinya cukup kuat. Di situ ada komparasi sistem lama dan sistem baru, kemudian menjelaskan dampak digitalisasi, kemudian mengaitkan dengan efisiensi dan transparansinya. Juga yang bagus itu tadi alur sistemnya, flowchartnya sederhana tapi jelas. Ada input, ada upload dokumen, validasi, verifikasi admin. Nah, sekarang kelemahan. Nah, kelemahannya ini kan sistem informasi akuntansi. Tetapi di sini materi yang diangkat adalah sistem informasi pendaftaran siswa, ya kan? Nah, yang belum belum ada atau belum kurang gregetnya, ini belum terlihat tentang transaksi keuangan. Bagaimana pencatatan pembayarannya, bagaimana laporan keuangan, jurnalnya, audit trail, atau arus kasnya. Nah, kemudian contoh sederhana deh, kalau dari sisi pembayaran, itu kan ada formulir, ada biaya registrasi, ya kan? Ada pembayaran daftar ulang. Kemudian dari sisi pengendalian internalnya masih belum kuat, belum dijelaskan tentang hak akses, keamanan dokumen, backup data, dan juga sama risiko sistem. Nah, dari minggu lalu kelompok 1, kelompok 2 kita sudah ngomongin tentang risiko dari sistem. Ini belum dibahas tentang kebocoran data siswa, kemudian gimana kalau upload dokumennya itu palsu gitu kan. Terus gimana kalau servernya down? Gimana kalau database-nya hilang atau rusak? Nah, dan juga manipulasi status pendaftaran. Nah, sekarang overall ya dari kelompok ini struktur dokumentasi di IPO
bagus ya, sangat detail. Decision table-nya ada, pengendalian internalnya masih lemah ya. Nah, kalau dilihat dari sistem dokumentasi, kelompok ini sudah cukup bagus. Ya, itu aja sih ya. Kemudian saya mau ini juga ya, mau memberikan apa ya? Kita kan mau UTS minggu depan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa UTS kita itu nanti kita kita close book ya UTS-nya ya. Itu ada unsur-unsur yang diambil dari diskusi kelompok atau dari bahan yang dipaparkan. Nah, nanti mungkin soalnya ada 5, esai semua. Eh, saya kasih kisi-kisi nih ya. Jadi terkait sama bahan di kelompok, silakan boleh dicatat. Itu nanti kita akan, namanya kisi-kisi nggak semua keluar ya, tapi disampaikan penuh. Ini nanti akan diulik tentang konsep sistem informasinya. Kemudian tentang audit trailnya bagaimana. Pengendalian internal, analisis resiko, unsur akuntansinya, kemudian apa ya, database, ya kan, IRD-nya, table, relasi, primary key, pengendalian internal, ya tadi ya, hak akses, backup, validasi, dan lain-lain, analisis resiko, unsur akuntansi, udah ya, tadi udah. Nah, sudah, terus sama kisi-kisi dari bahan materi itu mulai dari materi sesi 4 ya, manajemen data dan pengolahan transaksi, TPS, kemudian teknik dokumentasi dan penyusunan sistem, sama yang hari ini. Jadi rencana hari ini kan kita setelah diskusi kan pemaparan, tapi karena waktunya nggak cukup, jadi nanti asinkronus saja. Nanti saya kirimkan rekaman pemaparannya ya. Jadi sesi 7 itu siklus akuntansi dalam perspektif sistem informasi akuntansi. Cukup ya. Soalnya ada 5, esai semua. Mudah-mudahan semuanya lancar. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan tidak? Karena habis ini langsung ke kelas B ya. Ini anteng semua nih. Nggak ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Karena kelas B khawatir mulur, nanti mentok juga. Sudah di 19:21, kita sudah ambil waktu lebih banyak. Ya, kalau dibagi 2 sudah lebih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kelompok 1, 2, dan 3. Juga kelompok 3 ya, karena sudah berlapang dada. Presentasinya jadi online. Kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat ujian, sukses selalu. Nanti materinya nyusul saya kirim ya. Selamat malam semuanya. Karena tadi di awal doa, kita akhiri dengan doa sesuai keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian dipersilahkan meninggalkan Zoom ya. Nanti teman-temannya kelas B mau masuk. Terima kasih. Hati-hati di jalan.
Ibu, maaf. Mana ini? Oh ya, kelas kelas ini masih kelasnya kadek ya? Kelas kadek silakan. Oh, maaf. Ya, kenapa? Tadi saya ikut presentasi, tapi namanya tidak ditulis ke Ibu. Oh, tadi namanya tidak ditulis. Ya, tadi saya join kelompoknya ini, Danang. Tapi di presentasinya lupa ditulis, Bu. Oh gitu. Tadi Ya, tapi tadi kelompok 3 itu file yang dikirim ke saya itu kan paper ya, bukan PPT tadi ya. Betul kan? Beda kan? ya itu Danang coba. Nang, Dikirim aja lagi ke grup ya, ditambahin aja namanya. Iya, Bu, nanti ya, revisinya kirim ke Ibu ya. Ya, baik. Soalnya eh, baru masuk ke kelas malam. iya Oh, saya baru masuk ke kelas malam, Bu. Baru langsung disuruh join kelompok oh, juga. ya baik. Terima kasih infonya Ya, Deki ya, jadi baru masuk ya. Pas terima Ya, oke, kalian boleh boleh ini ya, keluar Zoom karena kelas B-nya gantian masuk Zoom. Silahkan. ya, baik, Bu. Ya, terima kasih. Kelasnya Alma ya, Alma udah masuk belum nih? Sudah, Bu. Oh, udah, oke, baik. Kita bisa mulai ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Terima kasih yang jawab Reza aja nih. Yang lain pada kemana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Kak, wabarakatuh. sebelum mulai kita doa dulu ya. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap urusan, dimampukan lulus apa kuliah tepat waktu dan selalu diberikan rezeki yang berkah dan melimpah kesehatan yang prima. Berdoa dimulai. Utang dulu ya, 4.000. Iya. Berdoa selesai. Oke, baik. Kelompok yang mau presentasi kelompok berapa sekarang? Kelompok 3 atau kelompok 2 ya? Kelompok Tiga, 3, Bu. Bu. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 ini ya, sistem informasi perpustakaan ya? Betul, Bu. Kelompok saya, Bu. Oh, kelompoknya Reza. Oke, silakan. Gak apa-apa ya. Kelompok 3 kita kan rencananya mau offline, tapi karena ada edaran dari kampus, dari kelas pagi juga saya online juga. Dan bahannya nanti kita gunakan soalnya. Oke, silakan. Lanjut. Oh ya, nanti yang presentasi harus on cam ya. Silakan share screen. Ayo di share screen. Bentar,
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Aku cuci tangan. Baik, perkenalkan nama saya Resi Andriansyah sebagai moderator dari kelompok 3. Hari ini kami akan mendemokan secara langsung aplikasi web yang kami buat, yaitu sistem informasi peminjaman buku perpustakaan. Yang pertama Slide yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan membacakan slide tentang realitas sistem manual rantai masalah operasional. Yang pertama, ada pencatatan yang lambat, proses sirkulasi peminjaman dan pengembalian manual menguras waktu operasional. Yang kedua adalah kesalahan data tinggi, rentan terhadap human error dalam pencatatan ID dan kode buku. Yang ketiga, risiko kehilangan data, penyimpanan fisik tidak memiliki cadangan atau backup, mengancam integritas arsip perpustakaan. Pembuatan laporan sirkulasi memakan waktu lama karena data tidak terintegrasi. Nah, di slide ini menjelaskan masalah pada perpustakaan yang masih menggunakan sistem manual. Proses pencatatan, peminjaman, dan pengembalian buku yang masih dilakukan secara manual itu membuat pelayanan itu lambat. Selain itu, sering juga terjadi kesalahan pencatatan, terus juga data beresiko hilang atau rusak karena masih disimpan dalam bentuk buku arsip. Dalam pembuatan laporan pun membutuhkan waktu secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sistem digital agar pengelolaan perpustakaan menjadi lebih cepat dan efisien. Next. Baik, selanjutnya ada konsensus akademik urgensi peralihan ke sistem digital. Menurut Rizky 2014, sistem usang menyebabkan keterlambatan sirkulasi dan teraturan layanan. Lalu menurut Adawiyah 2021, pencatatan manual secara signifikan meningkatkan risiko kesalahan fatal pada data. Lalu selanjutnya ada Mulyanto 2023, sistem berbasis web secara langsung meningkatkan standar dan kecepatan pelayanan perpustakaan. Lalu terakhir menurut Amanda 2022, digitalisasi menjamin efektivitas pengolahan dan keamanan data tingkat tinggi. Selanjutnya itu ada solusi terpusat sistem informasi berbasis web. Di sistem ini terdapat database terpusat. Ini adalah fondasi utama di mana seluruh data disimpan di satu tempat yang aman dan terorganisir. Di sini ada beberapa fitur utama dari database terpusat, yaitu yang pertama ada akses web real time yang bisa digunakan mahasiswa maupun petugas agar dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu ada otomatisasi sirkulasi, yaitu mengubah proses peminjaman dan pengembalian yang tadinya memakan waktu berjam-jam secara manual, sekarang menjadi hitungan detik saja. Yang ketiga itu ada integrasi barcode, yaitu mempercepat proses penginputan data buku dan melalui transaksi tanpa pengetikan manual. Baik, selanjutnya ada 6 pilar transformasi layanan. Yang pertama, yaitu ada pencarian instan. Ini tuh untuk mempermudah mahasiswa melacak ketersediaan buku. Lalu yang kedua ada sirkulasi cepat, yaitu untuk mempercepat proses peminjaman dan pengembalian. Yang ketiga ada bebas error, meng mengene- mengeliminasi kesalahan pencatatan atau human error.
Yang keempat, ada keamanan data, yaitu menyimpan arsip secara aman di dalam sistem database. Yang keempat, ada keamanan data, menyimpan arsip secara aman di dalam sistem database. Yang keenam, ada laporan otomatis, mempermudah petugas menggenerate laporan hasil kode. Terus ada pelayanan prima, meningkatkan standar kualitas layanan perpustakaan. Next. Nah, di sini ada artikulasi sistem interaksi penggunaan dan database. Nah, di sini ada dua yaitu mahasiswa dan petugas perpustakaan. Nah, yang pertama itu mahasiswa melakukan input login kriteria pencarian buku, lalu request transaksi, lalu masuk ke database mahasiswa. Yang kotak ini di tengah, lalu si petugas perpustakaan dia akan memvalidasi login tersebut, terus menginput pembaruan data buku dan mahasiswa. Nah, dari database mahasiswa akan menampilkan ke mahasiswa yaitu status ketersediaan, bukti transaksi, dan notifikasi denda. Lalu ke petugas perpustakaannya dia akan menampilkan output laporan dan sirkulasi secara otomatis. Next. Mesin pemrosesan data dari raw data ke output otomatis itu ada 3 bagian: input, proses, dan output. Input itu dari adanya ID mahasiswa, kode buku, data peminjaman, data pengembalian. Terus habis itu dari input itu diproses, mempunyai data-datanya itu seperti validasi data pengguna, pengecekan stok buku, penyimpanan transaksi. Habis dari proses itu kan mempunyai pengeluaran, yaitu output. Outputnya itu status peminjaman, bukti transaksi, kalkulasi denda, dan laporan akhir. Nah, kemudian pada slide ini kami bisa lihat alur operasional secara perpustakaan yang sudah berbasis digital ya, yang dirancang supaya proses transaksi bisa berjalan tanpa hambatan. Nah, yang pertama-tama itu proses dimulai dengan login sistem. Di sini, pengguna, baik mahasiswa atau petugas, harus masuk ke dalam sistem terlebih dahulu supaya semua aktivitas bisa tercatat dengan aman. Nah, kemudian setelah itu masuk ke tahap pencarian katalog. Pengguna bisa mencari buku yang diinginkan dengan cepat melalui sistem tanpa harus mencari secara manual di rak. Lalu sistem akan melakukan cek ketersediaan buku. Di tahap ini, sistem langsung menampilkan apakah buku tersebut tersedia atau tidak. Kalau ternyata stoknya kosong, maka proses akan berhenti di sini. Tapi kalau buku tersedia, proses lanjut ke tahap peminjaman. Di sini, data peminjaman akan diproses secara otomatis oleh sistem. Jadi, petugas tidak perlu mencatat secara manual. Selanjutnya, semua data transaksi akan tersimpan di database. Ini penting supaya data aman, tidak mudah hilang, dan tidak bisa diakses kembali kapan saja. Kemudian, masuk ke tahap pengembalian buku. Saat buku dikembalikan, sistem akan mencatat waktu pengembalian secara otomatis. Terakhir, sistem akan melakukan kalkulasi waktu. Di sini akan menghitung apakah pengembalian dilakukan tepat waktu atau terlambat. Kalau terlambat, maka sistem secara otomatis akan menghitung denda yang harus dibayar. Jadi, dari awal sampai akhir, semua proses sudah terintegrasi dan otomatis, sehingga lebih cepat, lebih akurat dari minim kesalahan. Next. Nah, di sini ada logika keputusan otomatis menghilangkan subjektivitas. Request transaksi, lalu di situ bisa masuk ke cek peminjaman atau cek pengembalian. Nanti di masuk cek peminjaman di situ tersedia ada mahasiswa aktif plus buku tersedia. Jika dan yang kedua ada mahasiswa tidak aktif
dan yang ketiga ada buku tidak tersedia. Jika pengecekan tersebut mahasiswa aktif dan bukunya tersedia, maka peminjaman disetujui. Tapi jikalau mahasiswa tidak aktif, peminjaman ditolak. Dan buku tidak tersedia, peminjaman ditolak. Kemudian dicek pengembalian ada tepat waktu dan terlambat. Jikalau tepat waktu, sirkulasinya selesai. Tetapi kalau terlambat, dikenakan denda. Next. Di slide selanjutnya di sini ada evaluasi manual versus digital. Nah, di sini ada dari sistem manual lama dan sistem digital baru. Nah, di dimensi kecepatan proses, bagian sistem manual lamanya dia sangat lambat. Terus pencarian fisik dan tulisnya tulis tangan. Di sistem digital baru, dia lebih cepat, efisien, barcode dan otomasi. Nah, yang di dimensi akurasi dan validasi, di bagian sistem manual lamanya banyak kesalahan, pencatatan, atau human error. Nah, yang di bagian sistem digital barunya dia ada presisi tinggi, mengeliminasi human error. Nah, yang selanjutnya itu yang dimensi keamanan data. Di sistem manual lamanya dia ada rentan hilang dan rusak fisik. Yang di sistem digital barunya ada tersimpan, aman di database terpusat. Dan yang terakhir itu ada dimensi manajemen laporan. Di sistem manual lamanya ada sulit dan memakan waktu berhari-hari, namun di sistem digital barunya dia dibuat otomatis secara real time. Next. Di sini ada sintesis meninggalkan era manual menuju pelayanan prima. Nah, di sini ada efisiensi rendah, ekosistem perpustakaan modern. Sistem peminjaman manual menyimpan kelemahan kritis pada efisiensi dan akurasi melalui integrasi sistem informasi berbasis web. Nah, perpustakaan kampus tidak hanya mempercepat sirkulasi dan mengamankan data, tetapi secara fundamental mengubah manajemen operasional menjadi jauh lebih tepat, cepat, dan siap memberikan pelayanan. Next. Mungkin di sini ada sedikit demo untuk sistemnya. Boleh saya share screen?
Ini presentasinya udah selesai atau belum ya? Belum, Bu. Sebentar lagi mau nampilin apa sih, lupa. Kita ada demo, Bu. Ditunggu sebentar ya, Bu. Oke, oke. Ada demo. Bu, izin Bu, ini kan ada sedikit kendala Bu. Jika nanti video demonya kami kirimkan berupa video, bisa nggak Bu? Bisa, boleh, nggak apa-apa. Di sini apa sudah terlihat Ibu layarnya? Sudah terlihat. Ya. Maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala. Mungkin di sini ada sedikit contoh demo simpelnya ya teman-teman. Jadi di sini ada sistem informasi perpustakaan kampus, itu. Di sini ada login. Di sistem login dia ada dua pilih, itu login sebagai mahasiswa dan login sebagai tugas perpustakaan. Nah, di sini ada ID-nya, terus yang kedua ada nama dari mahasiswanya. Kita login. Nah, di sini ada menampilkan sistem pencarian buku. Nah, di sini ada contoh beberapa buku, yaitu ada buku program web dengan kode B001. Biasanya ada, jadi setiap buku itu ada kodenya tersendiri. Terus ada penulis dan tahun terbitnya. Terus ada stok 3, yaitu tersedia, dan buku-buku lainnya. Nah, kalau tidak tersedia, dia seperti di buku yang judulnya algoritma dan struktur data. Itu stoknya kosong, jadi tidak tersedia. Jadi dia tidak ada item untuk bottom untuk pinjam.
Contoh, kita akan meminjam buku database sistem. Kita cari. Nah, saat kita mencari, kalau bukunya masih ada, dia akan menampilkan. Tapi kalau bukunya tidak ada, dia akan stop. Contoh, pinjam. Di sini ada keterangan ada buku sudah ada di keranjang. Nah, di sini si siswa sudah meminjam bukunya. Kita bisa melihat di riwayat saya. Nah, di riwayat saya di sini ada riwayat peminjaman, yaitu ada kode transaksinya, terus ada tanggal peminjaman dan tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal yang harus dikembalikan. Jadi statusnya ini masih dipinjam. Nah, di saat mahasiswa ini sudah ingin mengembalikan, dia akan kembali ke fitur pengembalian. Fitur pengembalian. Lalu dia di sini ada riwayatnya, ada buku yang dipinjam. Lalu kita ada button menggunakan kode ini. Lalu di sini ada kode transaksi, dia akan muncul di atas. Lalu kembalikan buku. Nah, kembalikan buku berhasil. Jadi buku yang sudah dipinjam itu sudah dikembalikan. Kita lihat dari VOP si penjaga perpustakaannya. Telepon. Di sini kita login sebagai tugas perpustakaan. Di sini ada pencarian buku. Di sini yang di buku tadi saya sudah meminjam, yaitu buku database sistem. Yang dipinjam cuma satu. Di sini ada prompt peminjaman. Ada database sistem, buku yang dipinjam. Pengembalian, karena ini si bukunya itu belum dikembalikan, jadi si sistem tidak akan menampilkan buku yang sudah dikembalikan, karena belum dikembalikan oleh mahasiswa. Di sini ada laporan. Laporan ini berisi tentang buku apa aja sih yang tersedia di sistem perpustakaan ini. Dari total buku yang tersedia, dan buku yang dipinjam. Di sini ada laporan perpustakaan pada tanggal sekarang. Ada transaksi 1, peminjaman, total denda dikumpulkan. Nah, ini ada riwayat. Nah, karena tadi saya sudah mengembalikan 1, jadi riwayat di sini akan tampil riwayat mahasiswa yang sudah mengembalikan buku tersebut sebelumnya. Dan di sini adalah riwayat mahasiswa yang belum mengembalikan buku yang dipinjamnya tadi, karena saya belum mengembalikannya. Nah, untuk sistem dendanya, Bu, maaf, belum bisa ditampilkan karena itu waktu ya, Bu. Jadi ada waktunya harus melebihi batas yang dipinjam, itu baru dia akan menghitung denda yang akan dibayar kepada perpustakaan. Mungkin sampai sini demo sistem kami. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau bertanya? Silakan. Sambil nunggu yang mau bertanya ya, saya mau bertanya ini. Kemarin saya lihat, saya baca dari paper yang dikirim, itu ada apa ya? Sebentar. Jadi ketika ada buku yang dikembalikan, itu sebentar. Oh, stok barang. Jadi pada saat pengembalian itu ada kesalahan logika, tapi nggak tahu nih kalau sudah di mockup ini ya, sudah didemokan. Nah, stok buku berkurang setelah pengembalian buku. Nah,
Jadi ada miss di logikanya. Jika buku dikembalikan kan stok harusnya bertambah ya, bukan berkurang. Nah, kalau di sini tadi tampil nggak ketika bukunya dikembalikan Untuk stoknya bertambah atau berkurang? Atau masih belum berubah? tampil, Bu. Tampil ya? Oke, berarti Iya. yang di ya sudah bagus kalau sudah ada perbaikannya. Kemudian dari sisi, nah ini kan sistem informasi perpustakaan. Nah, keterkaitannya dengan sistem informasi akuntansi. Berarti yang berbau akuntansi, baik itu dari metode pembayaran, misalnya denda belum dibayar, kemudian semua yang terkait sama akuntansi ada nggak di sini? Kenapa Ibu? Bisa diulang pertanyaannya? Ya, ini kan sistem informasi perpustakaan ya. Nah, keterkaitannya dengan sistem informasi akuntansi ada nggak? Karena unsur akuntansi di dalam sistem ini kan harus sesuai ya dengan apa mata kuliah yang kita ampuh. Misalnya tentang tadi bagaimana denda itu dicatat, kemudian bagaimana transaksinya masuk laporan. Nah, ini ada nggak? Kalau tadi kan infonya belum bisa terlihat denda karena belum melampaui waktu pengembalian gitu ya? Iya, Bu. Belum bisa tampil denda karena belum melewati batas yang tempo yang sudah ditentukan. Berarti tapi kalau dari apa namanya yang didemokan ini ada ya? Bisa Ada, nggak? Ibu. Ya masalahnya kita waktunya terbatas ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Tadinya saya mau lihat kalau misalnya di inputnya melampaui bagaimana gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Baik, yang lain ada yang mau bertanya? Ayo, nggak ada yang mau bertanya nih. Ya udah kalau gitu kita review aja ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya karena waktunya lumayan mepet ya. Terus saya juga kan harus kasih kisi-kisi. Ya, secara umum kelompok ini bagus sekali dalam arti dari sisi landasannya ada rujukan dari jurnal, kemudian penelitian terdahulu. Jadi apa ya namanya? Jadi menulisnya itu ada dasarnya, ada urgensinya. Kenapa sih harus ada peralihan? Kenapa sih harus dimigrasi? Nah, kemudian ada pemisahan alur peminjaman dan pengembalian. Nah, ini poin positif karena biasanya banyak kelompok itu kan hanya satu alur ya. Nah, ini ada dua alur yang dipisah, ada peminjaman, ada pengembalian. Kemudian eh, sekarang kekurangannya ya. Kalau decision table tadi udah oke. Nah, kekurangannya tadi belum belum terlihat ya yang terkait dengan sistem informasi akuntansinya seperti transaksi keuangan, pendapatan dendanya gimana, kemudian alur dari laporan terkait keuangannya bagaimana, pembayaran apa keanggotaan memang tidak ada biaya kah gitu, tidak dijelaskan tadi. Kemudian tadi alur logikanya tadi sudah ya yang ada missing tadi. Nah, sekarang saya mau infokan overall, karena nanti ini jadi bahan untuk ujian kalian. Jadi ujian kalian close book, bahannya diambil dari bahan presentasi kalian sendiri. Nah, pertanyaannya tentang apa sih? Pertanyaannya namanya kisi-kisi ya, pasti kompleks atau lebih banyak. Tapi yang keluar mungkin tidak semua yang saya sebutkan. Boleh dicatat ya. Terkait dengan konsep sistem informasi akuntansi yang ada di dalam paparan kalian itu seperti apa. Kemudian em, database-nya bagaimana, pengendalian internalnya seperti apa, hak akses, audit trail, backup, validasi, dan sebagainya. Kemudian nanti analisis resikonya bagaimana, kalau fraud bagaimana, data hilang gimana, kalau servernya down bagaimana, keamanannya bagaimana.
Unsur akuntansinya sudah pasti. Kemudian dokumentasi sistem dan apa? Dari materi. Nah, kalau dari materi diambil dari sesi 4 ya, manajemen data dan pengolahan transaksi berbasis komputer atau TPS itu. Kemudian sesi 5 teknik dokumentasi dan penyusunan sistem informasi sama yang sesi hari ini. Karena rencananya kan hari ini presentasi, lanjut saya paparin materi. Tapi karena kita jadi gabung ya, gak apa-apa nanti ini aja kita asinkronus ya. Nanti saya susulkan aja ya karena rencana yang mau dipaparkan kan berarti saya belum 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 presentasikan atau belum sajikan. Jadi kalau dari bahan kita dari sesi 4 5 sampai yang hari ini. Oke, sampai di situ ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kayaknya kalian sudah dipanggil ya di grup sebelah ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan pertemuan hari ini. Ini gak ada yang mau nanya sama kelompok 3. Terima kasih ya kelompok 3 sudah mendemokan effortnya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 2 kemarin dan kelompok 3 sampai ketemu di UTS nanti. Terima kasih kelompok 3 dan tim atas upaya terbaiknya. Nggak ada pertanyaan ya. udah udah siap-siap mau pindah kelas ya. Diskusinya apa, Bu? Nggak dengar, Bu. Belum, Bu. Masih ada waktu 20 menit lagi. Diskusinya apa, Bu? Tadi lupa. Nah, tadi Mau kisi-kisi dibilangin, udah loh. bilangin dulu nggak, Bu? Maaf, Bu. Ya udah nanti rekamannya saya kirim aja ya. Oke, Bu. Maaf ya, Bu. Oke, Bu. Oke. Oke, baik. Sampai ketemu minggu depan ya. Ujiannya close book Ya, Bu. ya, silakan dipersiapkan. Nah, ini gak ada yang mau tanya sama kelompok 3 yang udah presentasi apa terkagum-kagum atau sudah sangat-sangat jelas sampai nggak pengen nanya gitu ya. Ayo teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait sistem yang kami buat? Ya ada nih kayaknya. Ya sudah, oke. Terima kasih kelompok 3. Reski, Reza, Putri, terus siapa lagi? Siti Salwa, Rian Febri, dan kawan-kawan ya. Yang kelihatan aja nih sama saya. Oke, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Karena tadi di awal doa, maka kita akhiri atau kita tutup dengan doa ya. Sesuai keyakinan masing-masing. Subhanallah. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan leave Zoom ya. Saya off Zoom-nya ya. Terima kasih. Oke, Bu.